Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadis pelajaran ke-10, Birrul Walidain. Temanya bakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti, berbuat baik, berbuat bir kepada kedua orang tua. Al-kalimatul jadidah. Sahabah. Sahabatun maknanya musahabah, menemani. Husnun, hadza masdar. Ya, dari hasuna, hasuna yahsunu, husnun, masdar. Ya, baik. Al-murafaqah. Al-murafaqah yakni al-musahabah, menemani. Al-muasyarah. Ya, al-muasyarah yakni bergaul. Ya, berinteraksi. Al-muasyarah. Laqa yulaki, menjumpai. Masyaqqah, kesulitan. Himayah, penjagaan. Himayah, penjagaan. Jelas? Kemudian qarana yakrinu, menyertai. Qadha yaqdi bima'na amara. Qadha yaqdi bima'na amara. At-tanbih, peringatan. Al-hath, anjuran. Ikram, memuliakan, masdar. Masdar akrama yukrimu ikraman. Ya, memuliakan. Manzilah, manzilatun, kedudukan. I'ta, i'ta masdar a'ta yu'ti, i'ta'an, memberikan. Ya, langsung ke matan hadis, kemudian syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang. Ya, bentuknya nakirah, tidak diketahui si orang itu, karena nakirah. Ja'a rajulun, datang seseorang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik, ya, kepadanya. Artinya untuk aku menemaninya dengan baik. Masih gitu. Siapa manusia yang mana yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya, aku temani dia dengan baik. Qala ummuka, maka Nabi menjawab, ibumu. Ummuka. Qala summa man, kemudian dia tanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Siapa lagi? Qala summa ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian dia nanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala summa ummuka, kemudian ibumu, sampai 3 kali. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa abuka, kemudian bapakmu. Ya, jadi ibu 3 kali, ayah sekali. Das. Makna al-hadis,
lil walidaini haqqun kabirun ala waladihima li'annahuma sababu wujudihi fi hadhil hayati. Kedua orang tua memiliki hak besar atas anak mereka, atas anaknya. Dua orang tua itu punya hak yang besar atas anaknya. Semua anak-anaknya kayak gitu. Li'annahuma sababu wujudihi, karena keduanya itu menjadi sebab keberadaannya di dalam kehidupan ini. Itu ya sebab kenapa dua orang tua itu punya hak besar terhadap anak-anaknya. Li'annahuma sababu wujudihi, karena keduanya itu jadi sebab. Allah ciptakan kita karena ada sebab. Sebab adanya ibu bapak. Kalau nggak ada ibu bapak kita nggak ada kita. Makanya anak itu ya, maka orang tua itu punya hak yang besar atas anak-anaknya. Das wa yulaqiyani masyaqqatan wa ta'aban fi sabili tarbiyatihi wa himayatihi wa riayatihi mundu ayyulada ila an yakbura. Ya, ini sebab kedua. Ya, artinya kenapa dua orang tua itu punya hak besar? Pertama, karena keduanya itu jadi sebab keberadaan anaknya. Yang kedua, ya wa yulaqiyani masyaqqah, karena keduanya itu ya mendapati kesulitan, sangat sulit dan capek, fi sabili tarbiyatihi, di jalan pendidikannya. Ya, ketika ya dalam proses pendidikan anak itu orang tua sangat capek mengasuh, tarbiyah bisa mengasuh atau mendidik. Ya, di jalan ya ini pengasuhannya, pendidikannya, penjagaannya, pengawasannya, riayat itu pengawasan atau perhatiannya. Mundu ayyulada, sejak dia dilahirkan, sejak anaknya itu dilahirkan. Ila ayyakbur, sampai dewasa. Orang tua sangat capek. Makanya tidak boleh anak itu durhaka. Ya. Karena tadi wa yulaqiyani masyaqqatan wa ta'aban fi sabili tarbiyatihi wa himayatihi wa riayatihi mundu ayyulada ila an yakbur. Karena keduanya itu mendapati kesulitan, masyaqqah dan lelah, capek ya di jalan pendidikannya atau di masa-masa dia merawatnya, mendidiknya, menjaganya, memperhatikannya, memberikan perhatian, kasih sayang semenjak dilahirkan, semenjak bayi sampai dia besar, sampai seperti sekarang ini. Tidak terasa. Wa qad qarana Allahu haqqahuma bihaqqih. Faqala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah menyandingkan hak keduanya dengan hak Allah. Allah membarengi, menyebutkan dengan berbarengan. Ya. Allah menyandingkan hak Allah, hak keduanya dengan hak Allah. Dalam firman-Nya, faqala ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, qadha bimana amara. Dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia, kepada pohon, bintang, matahari, ya, batu-batu. La yajuz saja. La yajuz. Jangan, la alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Oh. Pertama, perintah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang kedua, berbuat baik, dari disandingkan. Berarti sangat besar hak kedua orang tua, karena disandingkan dengan hak Allah, hak ibadah. Allah berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk harus masuk Islam agar menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba selain Allah. Wadih.
Kemudian walihada lamma ja'a rajulun yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahaqqin nasi bil musahabati at-thayyibati wal muamalati al-hasanah ajabahu biqaulihi ummuka. Oleh karenanya ketika datang seseorang bertanya kepada Nabi, walihada lamma ja'a rajulun yas'alun nabiyya, ketika seorang datang bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang apa? An ahaqqin nasi bil musahabah at-thayyibah wal muamalah al-hasanah, yaitu tentang siapa manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik, ditemani dengan baik dan dipergauli dengan baik. Maka beliau menjawab dengan sabdanya, ummuka, ibumu. Beliau menjawab seperti itu. Yang paling berhak engkau temani dan engkau pergauli dengan baik ibumu. Ya. Mafhum? Wa qarrara dzalik, maka beliau mengulang-ulang. Ya. Beliau mengulang-ulang atau orang itu mengulang bertanya, kemudian beliau juga mengulang jawaban dengan sama. Wa qarrara dzalika thalatha marrat litanbihi ala anna haqqal ummi 'azimun jiddan, dan beliau mengulang-ulang 3 kali untuk memperingati akan bahwa hak ibu sangat besar sekali. Mengulang-ulang. Wa qarrara dzalika thalatha marrat. Maka beliau mengulang-ulang 3 kali untuk memperingati bahwa hak ibu sangat besar sekali. Anna haqqal ummi 'azimun jiddan. Wa qala fil marrati rabi'ah, dan beliau bersabda di keempat kalinya, summa abuka, kemudian ayahmu. Ya. Wa hadza yadullu ala anna lil walidain ala ibnihima haqqan 'aziman. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kedua orang tua mempunyai hak yang besar atas anak-anaknya. Mafhum? Ana ulangi, wa hadza yadullu ala anna lil walidaini ala ibnihima haqqan 'aziman. Hadis ini menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki hak yang besar atas anaknya atau semua anaknya. Kalau dia punya lebih dari satu, kalau dia punya satu ya atas anaknya. Ala benihima, ya, punya hak yang besar. Hak apa? Ya, tadi hak untuk dipergauli, ditemani dengan baik. Sekarang faidah hadis. Paham sampai sini? Mafhum? Faidah hadis, ma yustafad min hadis al-awwal ahaqqun nasi bil birri al-ummu wa ba'daha al-abu. Manusia yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Ya, untuk seseorang itu berbakti kepada manusia itu. Siapa manusia itu? Al-um, yaitu ibu. Ya. Seorang itu hendaknya dia berbakti pertama kali kepada ibunya. Berbakti itu masih berbuat baik. Mafhum? Wa ba'daha al-ab, setelah ibu baru bapak. Baru yang lainnya. Ya. Ya nenek, ya kakek kalau ada. Das. Ya saudara berbuat baik. Yang kedua, al-has ala birril aqarib, anjuran untuk juga berbuat baik pada kaum kerabat. Ya, karena setelah itu baru yang lainnya. Setelah penyebutan yang paling hak ibu, kemudian bapak, baru yang lainnya. Cara berurut. Yang ketiga, i'ta'u kulli insanin haqqahu wa ikramu bihasabi mansilatihi. Perintah untuk memberikan setiap orang haknya. Ana ulangi, yang ketiga, perintah ya, untuk memberikan hak pada setiap manusia
Setiap manusia ada haknya dan kita wajib memberikan haknya. Ya, ta'ukul insan haqqahu. Ya, wa ikramuhu, dan perintah untuk diberikan pemuliaannya, dimuliakan bihasabi manzilatihi, sesuai dengan kedudukan dia. Nah, sebagai orang tua maka kedudukan sangat tinggi sekali. Ya, setelah Allah orang tua, Allah Rasulnya, maksudnya Allah Rasulnya baru orang tua. Taat tuh kata kayak gitu. Pertama taat sama Allah dulu, baru kepada Rasul, baru orang tua. Taat mutlak. Kalau orang tua nggak mutlak, kalau dalam maksiat nggak boleh. Tapi Allah dan Rasul mutlak. Ya, ditaati wajib semua. Karena Allah Rasul nggak mungkin merintah untuk berbuat maksiat. Tapi kalau manusia mungkin, ya manusia mungkin meminta untuk berbuat maksiat, nggak boleh ditaati. Berarti kalau manusia nggak mutlak. Kalau yang perintahnya itu untuk kebaikan maka wajib taat. Nafhum? Nah ini dia ya faidahnya. Jelas?